Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoki Syaputra. Saya merupakan salah satu dosen tetap prodi akuntansi di Universitas Batuta di Kota Medan. Saya mengampu mata kuliah perpajakan yang ada di prodi akuntansi Universitas Batuta, yang mana itu mengandung bobot 3 SKS yang diampu pada mahasiswa semester 2 prodi akuntansi. Kemudian yang menjadi bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk ujian akhir semester atau UAS. Kemudian yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mengandung 4 aspek. Aspek pertama yaitu aspek sikap. Di aspek sikap ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang perpajakan secara mandiri. Kemudian pada aspek pengetahuan, menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis. Yang ketiga, keterampilan umum. Nah, di aspek ini mengandung 4 poin. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematif, serta inovatif dan konteks, yang perhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Pada poin keempat, mampu mengombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan tugas kerja. Dan yang terakhir adalah aspek keterampilan khusus. Nah, pada poin ini, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan, baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah perpajakan, yaitu mata kuliah ini membahas ketentuan dan peraturan perpajakan di Indonesia, baik dari sisi teori maupun implementasinya. Materi mencakup dasar-dasar perpajakan, sistem perpajakan nasional, subjek dan objek pajak, tarif dan penghitungan pajak, serta kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Fokus utama diberikan pada pajak-pajak utama seperti pajak penghasilan atau PPh, PPN, serta administrasi perpajakan termasuk pengisian SPT atau surat pemberitahuan, kemudian sanksi pajak dan KUP atau ketentuan umum perpajakan. Pembelajaran diarahkan agar mampu mahasiswa menganalisis kasus perpajakan, menghitung kewajiban pajak, serta menyusun pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang menjadi kerangka mata kuliah pada perpajakan ini yaitu dasar-dasar perpajakan, tata cara pemungutan perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian akan membahas tentang pajak penghasilan umum sampai ke pajak penghasilan, mulai dari PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, serta akan membahas tentang PPN dan PPNBM, apa itu pajak final, kemudian biaya materai terutang, sampai yang terakhir adalah PBB dan BPHTB terutang. Adapun pada mata kuliah ini, sistem pembelajaran digunakan adalah secara tatap muka di kelas. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan ceramah. Ceramah itu digunakan untuk memancing interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada saat di kelas atau pada saat menyampaikan materi. Yang kedua adalah dengan metode diskusi. Ya, di diskusi ini digunakan untuk memecahkan kasus atau pemecahan masalah dengan memberikan analogi sesuai dengan materi yang diberikan pada saat di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu dengan metode kuis. Nah, pada metode kuis inilah digunakan untuk mereview kembali apakah mahasiswa mampu meresap ilmu pembelajaran yang ada di kelas, terutama di mata pelajaran perpajakan ini. Dan juga digunakan untuk praktek pengisian SPT. Kemudian pada kontrak perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuannya, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi tugas dan di kelas, kemudian menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dan tentu saja mengikuti ujian UTS dan ujian UAS. Adapun pada mata kuliah perpajakan ini, referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah perpajakan tentu saja yang pertama adalah Mardiasmu pada buku tahun 2023 dengan judul Perpajakan edisi terbaru. Nah, di buku ini akan membahas tentang komprehensif mengenai teori perpajakan, PPh, PPN, serta aspek etika dan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Buku yang kedua yang saya gunakan adalah Waluyo tahun 2022, Perpajakan di Indonesia. Buku ini populer di kalangan mahasiswa, yaitu mahasiswa akuntansi dan bisnis yang menyajikan konsep pelatihan dan soal. Dan yang ketiga dan terakhir adalah referensi saya adalah Rusyanto tahun 2021 dengan judul Pengantar Perpajakan, Teori,
Praktik dan Regulasi. Buku ini membahas perpajakan secara praktis dengan pendekatan kasus dan tentu saja simulasi SPT. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah perpajakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan membahas apa itu perpajakan lebih lanjut setelah materi yang sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, sesuai dengan silabus ataupun kurikulum pembelajaran kita. Nah, jadi setelah mempelajari materi kali ini, tujuan kita belajar itu mau ngapain? Nah, jadi yang pertama adalah supaya kita bisa membedakan, paham apa itu definisi pajak. Nah, jangan-jangan selama ini kalian tahu apa itu pajak, tapi kita nggak tahu makna dari pajak itu apa. Arti sebenarnya dari pajak itu apa? Oke, secara definisi, secara fungsi, dan asas-asas perpajakan. Oke, nanti berikutnya kita akan juga bahas apa sih teori yang mendukung pajak. Jadi sebenarnya pajak yang ada di Indonesia ini itu nggak serta-merta ada. Nggak simsalabim ada. Jadi ada teori yang mendukung apa itu tentang perpajakan. Nanti akan kita bahas. Kemudian jenis pajak apa-apa saja, bagaimana tata cara pemungutannya, timbul dan berakhirnya hutang, sampai ke tarif pajak. Oke, nanti akan kita belajar satu persatu di tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman dulu. Kita kan sudah bahas ya di minggu lalu. Menurut pendapat kalian, apa itu pajak? Silakan Arma. Pajak itu seperti timbal balik. Timbal balik dari warga negara kepada negara ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman sekalian. Oke, udah luar biasa dengan jawabannya. Artinya itulah pendapat kita. Nggak ada benar maupun salah dalam belajar, apalagi pendapat kita. Nah, jadi sebenarnya pajak itu adalah pungutan wajib dari warga negara kepada negaranya. Jadi artinya kalau kita bayar pajak, contohnya PKB, pajak kendaraan bermotor, begitu kita bayar, apakah kalian langsung mendapatkan manfaatnya? Nggak ada ya? Apakah serta-merta kita begitu bayar pajak, jalan di rumah kita jalannya bagus? Enggak kan? Apakah dengan kita bayar pajak, langsung siap tuh tolnya, jalan tol misalnya? Enggak juga. Nah, jadi sebenarnya begitu kita bayar pajak, itu nggak akan mendapatkan manfaat secara langsung atau kontra prestasi. Seperti sudah kita bahas di sebelumnya, ada beberapa perbedaan antara pajak dengan retribusi. Kalau pajak itu kita bayar, kita nggak merasakan manfaat langsung. Tapi kalau retribusi, begitu kita bayar, kita dapat manfaatnya secara langsung. Contohnya apa? Ada retribusi parkir. Manfaatnya apa kira-kira? Kendaraan kita dijaga ya. Manfaatnya ada. Kemudian apalagi misalnya retribusi tempat wisata. Ada kan? Kita bayar retribusi, manfaatnya apa? Kita bisa merasakan wahana bermain. Beda dengan pajak. Begitu kita bayar pajak, kita nggak merasakan apapun. Oke, mungkin di sini beberapa teman-teman yang ada di kelas, ada yang mendapatkan program beasiswa dari pemerintah ya. Ada beberapa program beasiswa. Dari mana uang beasiswa itu kira-kira menurut kalian? Dari pajak salah satunya. Kenapa? Lebih dari 50% APBN negara itu dari perpajakan atau dari pajak. Coba lihat di struknya PPN 11%. Ya kan? Atau mungkin kalian pernah bahkan di tempat makanan cepat saji. Itu kan ada PPN-nya, pajak restoran namanya. Sekarang sudah jadi 11%. Nah, jadi tanpa disadari kalian itu sebenarnya sudah berkontribusi terhadap warga negara terhadap negara kita. Kenapa? Kalian pernah bayar pajak. Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan kalian bayar pajak itu nggak harus punya NPWP sebenarnya kawan-kawan. Dengan kalian belanja, kalian bayar, ada buktinya, itulah menjadi bukti potong sama si penerima tadi atau pemungutnya. Sama kalian dapat struknya, bukti bahwa kalian sudah berkontribusi terhadap negara melalui PPN. Itu contohnya ya. Jadi artinya tanpa kalian sadari, kalian bangga seharusnya. Karena kalian taat akan pajak. Setidaknya kalian pernah bayar pajak. Itu dia. Oke, kita akan lanjut. Karakteristik perpajakan. Nah, menurut beberapa definisi dapat disimpulkan pajak sebagai berikut. Karakteristik itu apa kira-kira? Karakter. Contoh, kalau saya tanya ikhlas, kalau saya tanya ke Aulia, Aulia, kira-kira ikhlas itu karakternya gimana? Pasti ada yang membedakan kan, ikhlas dengan yang lainnya ya. Begitu juga dengan perpajakan. Nah, jadi ini ada perbedaan pajak dengan penerimaan-penerimaan yang lainnya. Karakter pertama, arus uangnya itu berasal bukan dari barang. Nah, jadi artinya pajak itu jelas saja arus uang atau cash flow dari dari rakyat kepada negara yang bentuknya uang atau bukan barang. Jadi sebenarnya kenapa sih petugas pajak itu bisa maksa untuk nagih kita bayar pajak? Karena ada undang-undangnya. Kalau nggak ada kita nggak berani ya. Sama seperti kita lihat misalnya presiden. Presiden itu kenapa dia berani mengambil keputusan?
Karena dia punya undang-undang. Dia diangkat melalui surat, gitu ya. Jadi dia nggak serta-merta. Begitu juga dengan pajak. Pajak itu juga bisa dipaksakan. Kenapa orang berani maksa? Karena ada undang-undangnya. Itu yang kedua. Karakter yang ketiga, tidak ada imbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. Artinya, begitu kalian bayar pajak, tidak ada imbal balik yang dirasakan langsung oleh si pembayar pajak. Pernah nggak begitu kalian bayar pajak, merasakan manfaatnya? Nggak ada ya. Seperti kita bahas tadi ya. Begitu kita bayar pajak, itu mungkin yang merasakan manfaatnya orang lain. Nanti akan kita bahas asas-asasnya. Oke? Itu yang ketiga. Karakter yang keempat, pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum demi kemakmuran rakyat. Nah, ini tadi dia ya. Kenapa pajak itu sifatnya kontraprestasi? Ini dia. Karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum. Nah, pernah nggak kalian melihat orang kaya? Pasti pernah ya? Contohnya misalnya artis nih, beberapa artis kayak misalnya Raffi Ahmad. Ya, pasti ya Raffi Ahmad kan orang kaya ya. Apakah begitu dibayar pajak dia rasa manfaatnya? Enggak, mungkin yang rasain tetangganya atau orang lain. Karena apa? Mungkin dia nggak perlu penghasilan tadi itu untuk dia rasakan manfaatnya. Yang perlu siapa? Orang-orang yang membutuhkan misalnya. Bentuknya banyak ya, ada bansos, ada BLT, ada beasiswa juga, ada pembangunan jalan tol dan segala macam. Itu dia. Jadi itulah alasan kenapa pajak itu tidak ada imbal balik khusus. Nanti akan kita bahas satu persatu di asasnya. Sampai di sini kira-kira paham? Paham ya? Mudah dipahami ya? Ini kita bahas. Ada beberapa teori yang mendukung untuk pemungutan pajak. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Kita bahas yang pertama dulu. Teori asuransi, negara bertugas untuk melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Asuransi itu artinya apa kira-kira? Dilindungi kita ya? Melindungi lah. Oke, asuransi itu kan banyak ya. Mungkin di sini ada yang punya BPJS ya. Ada BPJS itu ada kayak BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan atau jam sostek, ada segala macam. Setidaknya warga negara itu dilindungi keselamatan dan keamanan jiwanya. Oke, oleh sebab itu pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat perlindungan dari negara. Itu dia. Oke, nah kalau saya tanya ke teman-teman sekalian misalnya, apa bedanya premi dengan pajak? Ada yang tahu? Premi asuransi pernah dengar ya? Masa berakhirnya enggak kira-kira? Ada ya? Pada saat kapan? Pada saat preminya udah habis. Atau pada saat sudah meninggal dunia. Nah, kalau di pajak apakah ada preminya? Tidak ada. Tidak ada. Gitu ya, itu bedanya pajak dengan premi. Nah, artinya begitu kita membayar pajak, pajak itu sifatnya seperti asuransi. Karena itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, teori kepentingan. Apa yang dimaksud dengan kepentingan kira-kira? Pernah dengar nggak kepentingan? Nah, misalnya gini. Misalnya, saya bekerja di suatu perusahaan. Oke, saya di posisi sebagai personalia atau HRD ya. Jadi begitu ada yang masuk ngelamar kerja, ada 2 orang. Yang satu tetangga saya misalnya, yang satu saudara saya. Secara kepentingan, yang saya pilih siapa? Biasanya saudara ya, karena kita punya kepentingan dengan dia. Apa? Ada ikatan darah. Nah, itu yang dikatakan dengan kepentingan. Kita punya keperluan jadinya. Saya punya keperluan sama ini, karena apa? Dia saudara saya. Saya terimalah saudara saya, tetangga saya nggak terima. Karena nggak begitu dekat, misalnya seperti itu. Nah, yang dikatakan kepentingan di pajak itu apa? Teori ini menekankan pembayaran pajak kepada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara atau pemerintah yang mana itu bermanfaat baginya. Termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Intinya, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Oke, ini karena pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Kalau saya tanya contohnya, misal nih, Argobin penghasilan setiap bulannya 50 juta. Oke, sedangkan Kak Arma setiap bulan penghasilan cuma 2.500.000. Kalau saya tanya dengan logika kalian, pajak siapa yang paling besar? Harusnya pajak Argobin. Bahkan Kak Arma jangan-jangan nggak bayar pajak. Kenapa? Penghasilan belum cukup untuk bayar pajak. Itu yang dikatakan teori kepentingan. Bisa ya, paham ya? Oke, berikutnya adalah teori daya pikul. Daya pikul itu apa? Daya angkut ya? Pikul, kita kan pernah ya kayak mikul beras misalnya.
Nah, daya pikul tuh kan kayak misalnya gini lah. Amri dengan ikhlas secara tinggi badan lebih tinggi siapa? Secara pandangan kita ya, Amri lebih tinggi ya. Karena badannya lebih berisi ya. Nah, kalau kita dengan pandangan kita mata kita aja, harusnya Amri itu daya pikulnya lebih besar ya untuk angkat barang. Misalnya begitu ya. Kenapa? Karena penampilannya begitu. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan pajak. Kita baca dulu. Teori ini mengandung arti bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, perlu adanya biaya, yaitu bentuknya pajak. Intinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilannya. Nah, artinya, kalau dipajak, itu mengukurnya bukan dari tenaganya, tapi dari penghasilannya. Kalau tadi orang untuk mengukurnya dari mana? Tenaganya ya. Gitu ya. Kira-kira adil nggak kalau menurut kalian kalau pajak yang si Amri dengan si Ikhlas sama itu? Nggak adil ya rasanya ya. Karena kemampuannya beda. Daya pikulnya juga beda. Dalam hal apa? Penghasilannya. Itu dia. Paham ya kira-kira ya? Oke, itu dia. Yang keempat adalah teori bakti. Bakti itu apa? Pernah nggak kalian teman-teman dengar sebagai anak kalian harus berbakti kepada orang tua kalian? Pernah ya? Bakti itu artinya apa? Abdi ya, mengabdi ya. Artinya kita, kalau kita sudah dibantu sama orang tua kita harus ingat jasa orang tua kita. Atau misalnya pada saat kawan ya, orang bos kita, atau misalnya pimpinan kita diminta untuk berbakti. Artinya apa? Kita harus mengabdi sama beliau. Nah, itu dikatakan bakti. Nah, artinya begitu kita buka mata lahir di negara Indonesia, kita harus berbakti terhadap terhadap Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal pajak. Suka tidak suka, mau tidak mau, apapun penghasilan kalian, berapapun dari manapun, kalian harus bayar pajak. Nggak bisa nggak bayar pajak. Seharusnya kita bayar pajak. Itu ya. Kenapa? Karena kita sudah tunduk pada aturan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang mana ada aturan yang mengatur bahwa setiap warga negara itu wajib bayar pajak. Itu dia. Nah, di teori bakti ini artinya negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak. Itu dia. Kita nggak bisa nolak. Walaupun misalnya begitu kita bayar pajak, Pak, saya bayar pajak, kok keplingnya makin sejahtera, saya enggak ya Pak? Misalnya gitu. Atau misalnya, Pak, saya bayar pajak, kok yang maju itu gang sebelah Pak, misalnya. Ya kita nggak tahu ya. Karena pajak itu begitu kita bayar, kita nggak merasakan manfaatnya secara langsung. Begitu kita bayar pajak, itu langsung ke negara, APBN bentuknya. Dari APBN tadi turunnya ke APBD. Apa itu APBD? Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah. Kalau N tadi negara ya, dari negara diturunkan ke daerah, seperti itu. Makanya kemarin sempat hashtagnya keluar pindah warga negara ya, sempat kemarin tuh sempat hashtag di TikTok kabur aja dulu segala macam. Nah itu memang sempat viral karena beberapa kepentingan lah kita nggak tahu. Nah tapi artinya di mata kuliah kali ini kita harus belajar pentingnya membayar pajak. Itu ya. Jadi artinya kita sebagai warga negara harus berbakti terhadap negara kita. Teori yang terakhir adalah teori asas daya beli. Oke, daya beli. Berarti daya beli siapa yang lebih besar? Si Hargobinnya. Ya dia bisa check out barang kapan aja, misalnya dia nggak nengok-nengok di promo lagi, dia nggak perlu repot-repot buat akun baru, misalnya kayak gitu. Kenapa? Daya belinya lebih besar. Nah begitu juga dengan di perpajakan. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak untuk mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Maksudnya rumah tangga masyarakat siapa? Kita ya. Artinya cara mindahkannya gimana? Penghasilan si Hargobin yang besar ini ke kas negara. Caranya gimana? Dengan pajak. Dengan diberlakukannya pajak, dipindahkanlah penghasilan warga negara yang mampu bayar pajak terhadap negara. Itulah sumbangsinya. Cara mindahkannya gimana? Dengan daya beli. Itu dia. Kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, yaitu kesejahteraan. Kenapa dikatakan harus sejahtera? Nah, misalnya gini nih, di kelas ini ada beberapa puluh orang, cuma satu yang bekerja. Balik contohnya tadi, Hargobin misalnya. Cuma satu orang dia yang kerja, penghasilannya lumayan nih, misalnya 50 jutaan, paling sedikit setiap bulan. Sedangkan kawan-kawan ada yang nganggur, ada yang belum bekerja, ada yang bergantung sama orang tua misalnya. Atau ada yang kerjanya freelance, lepas misalnya. Nah, gimana caranya biar yang lain juga merasakan manfaatnya? Supaya kawan-kawan yang lain itu merasakan manfaatnya. Apakah dari sumbangan? Belum tentu. Cara dengan apa? Dipindahkanlah uang tadi yang dimiliki si Hargobin, disejahterakanlah kawan-kawannya. Caranya gimana? Dengan bayar pajak. Itu contoh paling kecilnya.
Analogi yang paling sederhana seperti itu. Nah, kalau contoh yang sebenar sehari-hari, gimana sih cara-cara orang-orang kaya itu, artis-artis ternama itu penghasilannya miliaran, triliun bahkan, caranya gimana diserap uangnya tadi, disejahterakan ke warga negara? Ya dengan bayar pajak. Kita bahas pengertiannya, pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Mohon maaf nih, kalau kita orang yang beragama Islam, kita kan sholat ya? Nah, kita sholat. Apakah kita sholat itu yang boleh dititipkan ke orang lain? Nggak boleh ya, kecuali kita meninggal ya. Fardhu kifayah ya namanya kalau saya nggak salah. Nah, begitu juga dengan pajak. Kalau kita yang punya tanggung jawab, kita yang bayar pajaknya, nggak boleh orang lain. Begitu juga kalau di agama ya, kita yang punya badan, ya kita yang sholat, nggak boleh nitip orang lain. Kecuali di badan kita udah nggak ada nyawanya lagi. Begitu juga dengan pajak. Pajak langsung artinya kalian yang punya penghasilan, kalian yang bayar pajak. Langsung dia. Nggak boleh titip orang lain. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Dan di pajak penghasilan itu ada beberapa pajak, ada beberapa pasal. Ada pasal 21, ada 23, ada 25. Artinya, begitu kalian punya penghasilan, menambah kekayaan kalian, kalian yang bayar pajak. Paham ya? Nah, yang kedua, golongannya adalah pajak tidak langsung. Ini kebalikan dari yang tadi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dan selanjutnya dicari syarat objektifnya. Oke, dan memperhatikan keadaan dari si wajib pajak. Oke, saya jelaskan dulu apa yang dikatakan subjek, apa yang dikatakan objek. Pernah dengar nggak waktu belajar di sekolah dulu, subjek, predikat, objek, keterangan? Pernah ya? SPOK ya? Nah, di pajak juga ada istilah subjek dan objek. Subjek itu artinya si orangnya. Ya, orang ya. Orang atau wajib pajak. Nah, karena kita bahasnya pajak, subjek itu adalah wajib pajak, orang. Kenapa dikatakan wajib pajak? Karena dia wajib membayar pajak. Gitu ya. Nah, kalau objek itu kan kalau kita biasa bahas di mata pelajaran di bahasa Indonesia kan tempat ya. Oke, artinya dengan pajak pertambahan nilai, kalau kita belanja di satu supermarket, tempat atau barang kita belanja barang, kita nggak peduli siapa yang belanja. Fokusnya adalah pada barangnya, objeknya. Berapa harga barang yang kita belanja tadi? Itulah objeknya, objek pajaknya, penghasilannya. Itu ya. Itu yang dikatakan PPN itu fokusnya pada barangnya, bukan pada si penghasilan orangnya tadi itu. Itu ya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kelompok yang kedua, jenisnya adalah menurut sifatnya. Sama seperti golongannya, pajak menurut sifat juga dibagi menjadi dua. Sifat yang pertama itu pada pajak subjektif. Tadi kita bahas ya, subjek dengan objek. Beda subjek apa, beda objek apa. Nah, yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang berbangkal atau berfokus atau berdasar pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan dari si wajib pajak. Fokusnya pada si orang yang belanja. Fokusnya pada si wajib pajaknya. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Kenapa? Tentu kalau kita fokus pada orangnya, kita tahu penghasilan lebih besar. Oke, itu kalau menurut subjektifnya, karena dia lebih fokus pada orangnya. Kalau subjeknya tadi orangnya, kalau objek berarti penghasilannya ya. Nah, pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari si wajib pajak. Kebalikannya ini malahan. Oke, contohnya apa? Ada pajak reklame, ada pajak penerangan jalan, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral dan segala macam. Mungkin agak asing dirasa ya, cuma itulah kenyataannya. Bahwa dengan kita berkontribusi membayar pajak ke negara, itu dibagi lagi. Ada yang ke daerah, di daerah pun lagi menjadi dua, ada provinsi, ada kabupaten, kota. Paham ya? Nah, kalau tadi itu jenis pajak, kita akan bahas nanti tata cara pemungutan pajak. Oke, di sini ada stelsel pajak. Stelsel pajak itu menjadi tiga lagi, nanti kita bahas. Ada asasnya, dan juga ada sistem pemungutan pajak. Kita bahas yang pertama, topiknya yaitu stelsel pajak. Stelsel itu semacam singkatan. Dia nggak perlu evaluasi tahun yang sebelumnya. Nah, berikutnya ada stelsel anggapan. Pernah nggak kalian beranggapan sesuatu misalnya? Kalau saya tanya kayak tadi misalnya, pajak itu apa? Pak, saya beranggapan pajak itu ini. Itu kan anggapan ya? Anggapan itu kan bisa benar, bisa salah. Atau mungkin bisa tepat, bisa kurang tepat. Oke? Nah, stelsel anggapan atau fiktif stelsel ini, pajak ini didasarkan pada pendapat masing-masing atau pendapat pada persepsi seseorang.
Semisal penghasilan 1 tahun yang sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sesuai pajak sudah ditetapkan besar pajak yang terhutang untuk tahun pajak yang akan jalan. Misalnya nih, kalian punya perusahaan di PTA. PTA tadi pajaknya di tahun 2024 itu 1 miliar rupiah yang harus dibayarkan. Misalnya, kalian punya perusahaan. Nah, ini kan 2025 ya. 2025 kan belum berakhir. Nah, kita beranggapan pajak kita tuh sama dengan tahun lalu. Kita bayarkanlah 1 miliar. Apakah itu sudah benar? Belum tentu ya. Belum tentu pas angkanya. Bisa jadi lebih tinggi atau bahkan lebih rendah. Nah, ada kelebihannya. Pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan di 2025 ini tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Jadi nggak nunggu tutup buku dulu, nggak nunggu akhir tahun dulu baru bisa dibayar pajaknya. Tapi ada kelemahannya. Memang kelebihannya lebih cepat ya, lebih akurat, lebih cepat, langsung tahu angkanya. Tapi ada kelemahannya. Pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis. Nah, kalau kalian lihat tuh di STNK sepeda motor kalian ada PKB namanya situ, bukan partai ya, pajak kendaraan bermotor. Nah, tapi kalau misalnya kalian bayar pajak nih, itu kan nunggu jatuh tempo dulu ya biasanya, atau berdekatan jatuh temponya. Nah, kalau kita bayar pajak tahun ini, apakah pajak tahun depan sama? Enggak, karena biasa menurun ya. Biasanya menurun pajaknya itu. Itu yang dikatakan pajak yang real. Nah, kalau dicontohin ini kekurangannya, pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Itulah kenapa kalau bayar pajak kendaraan motor itu nggak bisa sekaligus beberapa tahun, itu nggak boleh. Karena pasti kalian yang rugi malahan sebenarnya. Karena pajaknya pasti menurun. Oke, itu stelsel anggapan. Nah, ini ada mix, campuran. Atau mix stelsel. Nah, jadi artinya digabungkan tuh stelsel anggapan dengan stelsel yang sebenarnya atau yang real. Caranya, pada awal tahun besarnya pajak dihitung dulu. Nah, di awal tahun kita hitung dulu pajak tahun lalu. Evaluasilah, dibukalah pajak tahun lalu berapa misalnya. Oke, dengan menggunakan stelsel anggapan. Kita pakai stelsel anggapan dulu nih, karena kita berkaca pada tahun yang sebelumnya. Oke, kemudian pada akhirnya pajak menurut stelsel nyata, jika lebih besar daripada stelsel anggapan, maka wajib pajak itu harus tambah. Maksudnya apa? Kira-kira yang sebenarnya ternyata yang kita bayarkan itu kurang. Itulah kenapa lebih kecil anggapannya daripada nyata. Karena nyata yang sebenarnya tagihannya keluar nih, oh ternyata lebih besar. Kita tambahlah. Nah, kalau kebalikannya kita bisa restitusi namanya, kita bisa minta kembali pajak kita. Boleh dikurangkan. Atau digunakan untuk mengurangi pajak tahun yang akan datang. Itu boleh juga. Mau kalian kerja di Filipina, di Kamboja, kerja jadi admin slot misalnya, tetap wajib bayar pajak selagi itu ketahuan. Itu ya. Ada juga asas kebangsaan. Nah, mirip dengan yang tadi. Asas kebangsaan, selagi kalian masih warga negara Indonesia, kalian wajib bayar pajak selama memenuhi ketentuan. Sistem yang resmi. Maksudnya apa? Subjek pajak itu artinya sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pajak yang dikeluarkan pemerintah itu setelah dihitung oleh pemerintah. Itulah dikatakan official assessment system. Yang hitung tuh official, sifat tugas pajaknya. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak itu si fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Kita selaku wajib pajak itu pasif. Pasif artinya apa? Nggak aktif berarti ya. Kita nggak terlibat aktif. Yang hitung bukan kita, tapi si petugas pajak. Kemudian utang pajak timbul setelah dikeluarkan SKP. Kenapa kita pasif? Karena ada SKP-nya. Oke, yang kedua adalah namanya self assessment system. Self itu artinya apa? Diri sendiri ya. Nah, ini kebalikan dari official, ini diri sendiri. Kita yang menghitung pajak kita sendiri. Kalau yang tadi ini kita dihitung sama si petugas pajak, ini kita diri sendiri yang menghitung pajak kita. Oke, dan yang ketiga yang terakhir adalah withholding system. Nah, withholding mungkin agak asing didengar, tapi dengan ada kata withholding, with biasa kan ada kata artinya sama ya, bersama ya. With dengan gitu ya. Withholding system. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yang mana itu bukan kita, bukan juga petugas pajak, tapi orang ketiga. Biasa siapa? Konsultan pajak ya. Nah, untuk menghitung pajaknya, dihitung tuh, tapi bukan kita ngitung, tapi si petugas pajaknya. Dihitung baru dibayarkan, baru dilaporkan. Itu perbedaannya. Kalau ini pemerintah, ini diri sendiri atau wajib pajak, ini si pihak ketiganya atau si konsultan perpajakannya. Kita nggak tahu nih. Nggak bayar pajak lah. Ternyata keluar SKP. Argobin silakan bayar pajak, keluar SKP-nya. Mau nggak mau,
suka tidak suka, karena ada ajaran formal, Hargobin wajib bayar pajak. Itu dia. Oke, dan adalah yang terakhir, berakhirnya utang pajak. Kalau tadi sudah timbul, harus ada berakhirnya ya. Kapan sih berakhirnya? Pada saat sudah dibayar ya. Gak mungkin dong sudah dibayar masih ada tagihan pajak. Yang kedua, pada saat ada kompensasi. Tadi kita bahas ya. Kompensasi itu artinya kita kelebihan bayar pajak dikurangi di tahun yang akan datang. Itu dia. Yang ketiga, dihapuskan. Pada saat kapan? Misalnya kita dililiti utang, berarti perusahaan kita pilot, rugi. Oke, pada saat daluarsa itu artinya sudah lewat masanya, dan pada saat sudah dibebaskan. Oke, sekian dari materi kita kali ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak kira-kira tentang pajak? Saya Pak, Ya, silakan Kak Aulia. saya ingin bertanya kenapa sih pajak penghasilan itu dicontohkan sebagai pajak langsung? Oke, tadi ada yang nanya Kak Aulia, kenapa sih pajak penghasilan itu dikatakan sebagai contoh pajak langsung? Tadi kita bahas ya, di pajak itu ada berbagai jenisnya. Jenis yang pertama menurut golongannya. Jadi itu ya. Nah, pajak langsung itu kenapa sih contohnya itu adalah pajak penghasilan contohnya. Seperti kita bahas tadi ya. Setiap orang, begitu kalian punya penghasilan, adil nggak kira-kira kalau kalian punya penghasilan yang bayar orang lain kira-kira? Enggak. Nggak adil ya. Oke teman-teman, kira-kira ada yang mau nanya lagi sampai di sini? Nggak ada ya. Oke, kita rasa pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Berhubung kita sudah waktu di penghujungnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.